Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali. Terima kasih udah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku menatap wanita tua yang ada di hadapanku. Ia tersenyum tipis. "Ada apa, Mah?" tanyaku lembut. Wanita itu, mamanya Airin, menarik napas ringan. Ia memang sengaja datang ke kafe tempat aku bekerja. Sudah lebih dari seminggu Airin pergi dari rumah. Selama seminggu, aku dan Airin tidak pernah berkomunikasi, apalagi bertemu. "Ada hal penting tentang Airin yang harus kamu ketahui, Liv," ucap Mama pelan. "Mama tahu tak seharusnya Mama ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi mengingat kondisi Airin saat ini, rasanya Mama memang harus turun tangan." Lanjutnya, sekali lagi ia menarik napas. Aku sedikit mengerutkan kening. "Airin kenapa, Mah? Apa Airin sakit?" tanyaku. "Lebih dari itu, Liv," desah Mama. "Maksud Mama?" tanyaku lagi, benar-benar tidak paham. "Sebenarnya Airin tak ingin kamu tahu, Liv, dan ia juga meminta Mama untuk tidak menceritakan semua ini sama kamu." Mama tertunduk lesuh. "Menceritakan tentang apa?" ucapku, semakin tidak paham. Airin penasaran, kenapa setelah lebih dari 2 tahun kalian menikah, kalian belum juga dikaruniai anak. Untuk itu, ia memeriksakan diri ke dokter keluarga kami. Mama menghempaskan napasnya berat. Dan ternyata Airin memang tidak bisa hamil, Liv. Dia divonis mandul oleh dokter. Lanjut Mama dengan suara bergetar. Aku bagai mendengar suara petir di siang itu. Dengan rasa tak percaya, aku menatap Mama cukup lama. Matanya berkaca. Aku tahu Mama tak mungkin berbohong. Dan itu membuat tubuhku terasa lemas. Sakit kepalaku kambuh lagi. Tapi apa hubungan itu semua dengan sikap Airin akhir-akhir ini padaku? Tanyaku akhirnya, setelah cukup lama kami terdiam. Mama meneguk minumannya, kemudian berucap, "Airin sangat mencintai kamu, Liv. Ia hanya ingin yang terbaik buat kamu." Dengan menyakitiku, keningku berkerut 2 kali lipat dari biasanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Yah, Airin memang sengaja membuatmu sakit hati dan marah. Ia berharap dengan begitu kamu akan membencinya.
lalu kemudian kamu akan menceraikannya. Ia hanya ingin kamu bahagia, Liv, dan dengan terus bersamanya, kamu tidak akan pernah bahagia. Karena Airin sadar, ia tidak bisa memberikanmu keturunan. Mama menghempaskan napasnya lagi. Matanya masih berkaca. Aku terenyuh mendengar itu semua. Bagaimana mungkin Airin bisa berpikir sepicik itu? Sekarang kamu sudah tahu semuanya, Liv. Mama berharap kamu bisa melakukan yang terbaik. Mama berucap lagi. Aku sangat mencintai Airin, Mah, dan aku tak mungkin meninggalkannya. Jawabku tegas. Mama berdiri tiba-tiba. Ia melangkah pelan mendekatiku. Mama percaya sama kamu, Liv, ucap Mama, sambil menyentuh bahuku pelan. Semoga kalian bisa menemukan jalan yang terbaik, lanjutnya pelan. Kemudian ia melangkah pergi, meninggalkanku yang masih terpaku. Hatiku terasa miris. Bayangan wajah cantik Airin melintas seketika. Sekarang aku paham mengapa Airin tiba-tiba berubah. Meski tetap saja hati kecilku belum bisa menerima perlakuan Airin padaku. Sudah lebih dari 2 bulan aku tidak menjenguk anakku, Azam. Makanya akhir pekan ini aku sempatkan untuk berkunjung. Tapi kali ini aku pergi bersama Bayu. Kebetulan sekali Bayu memang ingin pergi melihat salah satu cabang kafenya yang berada tidak jauh dari kampung tempat mantan istriku, Dewi, dan anakku tinggal. Aku sengaja memaksa Bayu untuk memakai mobilnya, meski harus menempuh perjalanan kurang lebih 2 hari. Aku hanya ingin sedikit menenangkan pikiranku. Pembicaraanku dengan Mama Airin kemarin benar-benar membuatku tidak bisa tidur. Aku masih bingung harus melakukan apa saat ini. Airin juga tidak bisa dihubungi. Ada apa, Liv? Tanya Bayu di perjalanan sambil menyetir. Aku menoleh sekilas. Nggak ada apa-apa, aku hanya ingin mengunjungi anakku. Jawabku datar. Kita sudah kenal sejak lama, Liv. Aku sudah hafal sifat kamu. Kalau tidak ada apa-apa, ngapain kamu maksa aku harus naik mobil? Kenapa kita nggak naik pesawat saja? Biar cepat sampai. Aku pengen jalan-jalan. Aku kangen jalan-jalan bareng kamu. Ucapku lagi dengan nada masih datar. Bullshit. Hentikan omong kosong kamu, Liv. Jika kamu gak mau cerita, kita balik. Ancam Bayu dengan sedikit mengurangi laju mobil. Aku terdiam sesaat. Niatku memang dari awal ingin cerita sama Bayu tentang Airin. Tapi mengingat betapa begitu banyaknya kebaikan Bayu selama ini padaku, tiba-tiba aku merasa enggan. Bayu selalu ada setiap kali aku dalam masalah. Dia memang benar-benar sahabat yang baik. Tapi kalau bukan kepada Bayu, kepada siapa lagi aku harus bercerita? Biasanya Bayu memang selalu punya solusi dari setiap persoalanku. Aku menarik napas panjang dan menghempaskannya perlahan. Hatiku benar-benar bingung. Dengan sedikit berat, aku ceritakan semuanya pada Bayu. Semuanya tentang Airin, tentang apa yang terjadi dengan kami saat ini. Biar bagaimanapun, Bayulah yang memperkenalkan aku dengan Airin.
Bayu menelan ludah mendengar semua ceritaku. "Kamu mencintai Airin?" tanya Bayu. Aku mengangguk yakin. "Kalau begitu, kamu harus memperbaiki semuanya, Liv." "Tapi Airin tak bisa aku hubungi, Bay." Suaraku lemah. "Kamu sudah coba datang ke rumah mamanya?" tanya Bayu lagi, yang membuatku terdiam. Bayu menoleh sejenak. Aku hanya menggeleng ringan. "Saran saya, Liv, kamu harus menemui Airin. Kalian harus bicara. Jangan sampai masalah ini semakin berlarut-larut," ucap Bayu pelan. Aku menarik napas lagi. Kali ini lebih pelan. Ada sedikit kelegaan yang kurasakan setelah menceritakan semuanya kepada Bayu. Meski aku belum benar-benar tahu tindakan apa yang harus aku ambil. Tapi rasanya Bayu memang benar. Kami memang harus bicara. Kami duduk di ruang tamu rumah Mama. Setelah dengan sangat susah payah, Mama membujuk Airin untuk keluar dari kamarnya. Airin terlihat pucat dan sedikit berantakan. Aku tahu apa yang Airin rasakan saat ini. "Kenapa kamu kesini?" Airin berbicara setelah Mama meninggalkan kami berdua. Aku menatap Airin lama, tak tahu harus memulainya dari mana. Airin meneguk minumannya. Ia masih menunggu jawabanku. Aku menelan ludah pahit. "Aku sudah tahu," ucapku pelan. Airin mendongak. "Mama sudah cerita semuanya," lanjutku. Lantas, suara Airin ketus. "Aku mencintai kamu, Airin. Aku ingin kamu kembali lagi ke rumah kita." Suaraku lembut. "Aku gak bisa, Liv," balas Airin. "Kenapa?" tanyaku. "Kamu sudah tahu jawabannya, Liv." Airin menunduk. Ia sengaja menghindari tatapanku. "Kamu salah, Airin. Apapun kondisimu saat ini, itu tidak akan merubah perasaanku padamu." Aku berujar tanpa mengalihkan pandanganku. "Aku hanya ingin yang terbaik buat kamu, Liv," balas Airin. "Yang terbaik buat aku ialah tetap bersama kamu, Airin," ucapku tegas. "Tapi aku tidak bisa memberikan kamu keturunan, Liv. Kamu sudah tahu itu." Suara Airin mulai terbata. "Kita pasti bisa bahagia," ucapku yakin. "Tanpa anak, tanpa keturunan. Ngomong kosong, Liv," potong Airin cepat. "Apa arti sebuah rumah tangga tanpa ada anak di dalamnya, Liv? Pasti semuanya akan terasa hampa." "Siapa bilang? Banyak kok pasangan yang tetap bahagia sampai tua meski mereka tidak punya keturunan," balasku. "Kamu terlalu banyak nonton sinetron, Liv," ujar Airin. "Kamu yang terlalu pesimis, Rin." Suaraku sedikit meninggi. "Aku tidak pesimis. Aku hanya mencoba realistis. Aku mencoba menerima kenyataan kalau aku tidak bisa hamil. Dan itu jelas akan membuat rumah tangga kita tidak akan sempurna." Suara Airin terdengar lembut kembali. "Tidak ada manusia yang sempurna, Rin. Tidak ada juga rumah tangga yang sempurna. Tapi yang terpenting, kita bisa saling melengkapi. Kita bisa saling menerima kekurangan masing-masing." Kali ini Airin terdiam. Ia meneguk minumannya kembali, menatapku sekilas, lalu memalingkan muka. "Aku hanya ingin kamu mendapatkan wanita yang pantas buat kamu, Liv,"
dan wanita itu bukanlah aku. Suara Airin terdengar lirih. Kamu sudah jauh lebih pantas buatku, Airin. Kamu sempurna di mataku. Aku mencintai kamu dengan apa adanya dirimu. Apa itu masih belum cukup? Balasku. Kulihat Airin menarik napas panjang. Matanya mulai berkaca. Atau sebenarnya kamu tidak mencintaiku lagi? Lanjutku pelan. Aku mencintai kamu, Liv, dan kamu juga tahu itu. Balas Airin cepat. Kalau begitu, mari kita pulang, Rin. Kita mulai lagi semuanya dari awal. Ucapku. Aku takut, Liv. Airin berujar dengan suara bergetar. Setelah cukup lama, ia terdiam. Kita hadapi semuanya bersama-sama, Rin. Masih banyak cara agar kita bisa punya anak. Kita hanya harus percaya. Kita harus berusaha, Rin. Balasku lagi. Itu mustahil, Lip. Suara Airin semakin parau. Apanya yang mustahil? Di zaman yang serba canggih sekarang ini, tidak ada yang tidak mungkin, Rin. Kita akan mencobanya. Apa yang harus kita coba, Liv? Banyak, Rin. Balasku cepat. Bayi tabung misalnya. Bagaimana kalau tetap tidak berhasil? Tanya Airin lagi. Ya, kita coba terus, Rin. Atau kita bisa angkat anak. Apa bedanya? Yang penting kita tetap bersama. Aku membalas dengan suara yang lebih lembut. Kamu yakin, Liv? Kali ini Airin berkata sambil menatapku lembut. Aku yakin, Airin. Aku mengangguk mantap. Ada secercah harapan kalau Airin akan bersedia untuk kembali. Kamu jangan menyerah, Airin. Kamu jangan berputus asa seperti ini. Lanjutku. Hari ini aku pulang lebih awal. Aku sudah berjanji pada anakku untuk mengajaknya jalan-jalan. Hari ini ia genap berusia 4 tahun. Namanya Aznah. Dia memang tidak terlahir dari rahim istriku, Airin. Aznah kami ambil dari sebuah panti asuhan. Waktu itu usianya masih sekitar 3 bulan. Meski demikian, Aznah mampu membuat rumah tangga kami semakin bahagia. Kehadirannya mampu memberi warna-warna indah dalam hidupku. Airin bahkan sangat menyayanginya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba handphoneku berdering. Nama istriku terpajang di sana. Aku buru-buru mengangkatnya. Ada apa, Ma? Tanyaku. Aznah, Pa? Suara istriku terbata. Aznah kenapa, Ma? Tanyaku semakin penasaran. Nggak tahu, Pa. Ia tiba-tiba kejang-kejang tadi, mukanya pucat. Aku sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit sekarang. Papa langsung menyusul ke sini ya, ucap istriku. Aku memacu mobilku menuju rumah sakit yang disebutkan istriku tadi. Perasaanku menjadi tak karuan. Aku mencemaskan putriku. Selama ini ia jarang sekali sakit, kecuali hanya demam biasa. Pikiranku terasa tidak enak. Aku memarkir mobilku dengan terburu. Aku masuk ke rumah sakit dengan tergesa. Tak lama kemudian, aku melihat istriku sedang berbicara dengan seorang dokter. Wajah istriku begitu pucat. Air matanya mengalir deras. Ia langsung memelukku. Tangisnya semakin menjadi. Maaf, ucap dokter itu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin.
Lanjutnya, yang membuatku terhenyak. Meski aku tidak tahu pasti, tapi aku sangat mengerti apa maksud dari perkataan dokter tersebut. Istriku semakin erat memelukku. Tubuhku lunglai tak berdaya. Istriku akhirnya tak sadarkan diri. Air mataku akhirnya pun tumpah. Semua terjadi begitu cepat. Aku tak berdaya menerima semuanya. Terlalu sakit bagiku. Aku bahkan rasanya sudah tidak sanggup lagi berdiri. Kakiku terasa lemas. Sampai kemudian aku benar-benar tak sadarkan diri. Semenjak anakku, Asnah, yang baru berusia 4 tahun itu meninggal, kehidupan rumah tanggaku dan Airin benar-benar menjadi kacau. Aku kehilangan gairah. Aku kehilangan semangat hidup. Begitu juga istriku, Airin. Airin sekarang jadi jarang berada di rumah. Ia banyak menghabiskan waktunya untuk berkumpul bersama teman-temannya di luar. Airin benar-benar berubah. Ia tak lagi selembut dulu. Kami bahkan sangat jarang berbicara. Kami takut setiap kata yang keluar hanya akan membangkitkan segala kenangan kami akan kematian anak kami yang tiba-tiba. Sampai kapan kamu akan seperti ini, Liv? Suara Bayu, sahabatku yang selalu ada menemaniku, bahkan di saat-saat terpahit dalam hidupku. Aku hanya menatapnya dengan mata yang memerah. Hatiku memang selalu terasa perih. Setiap orang pernah gagal, Liv. Setiap orang pernah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Namun itu bukan alasan untuk mereka berhenti dan menyerah. Bayu melanjutkan. Aku tahu ini semua sangat berat bagimu, Liv. Tapi sudah saatnya kamu bangkit lagi, Liv. Memulai lagi semuanya dari awal. Kamu pernah melewati yang lebih menyakitkan dari ini, Liv. Dan saya yakin kamu pasti bisa bangkit. Aku hanya menghela napas berat. Aku tak tahu lagi apa yang harus aku lakukan saat ini. Kegagalan demi kegagalan terus menghantui sepanjang perjalanan hidupku. Aku putus asa. Hingga akhirnya aku dan Airin memutuskan untuk berpisah. Kami memilih untuk menjalani kehidupan kami masing-masing. Semua itu kami lakukan agar kami bisa melupakan tentang kematian anak kami satu-satunya. Mungkin ini bukan yang terbaik, tapi aku sendiri tidak benar-benar tahu apa yang terbaik untuk hidupku sebenarnya. Kamu yakin ingin berpisah dari istrimu, Liv? Serak suara Bayu menanyaiku. Iya, Bay. Karena setiap kali aku melihat istriku, hanya rasa sakit yang aku rasakan. Suaraku lirih. Kami juga memutuskan untuk menjual rumah kami. Dan sekarang aku tidak punya tempat untuk sekedar berteduh. Lanjutku masih dengan nada lirih. Kamu tahu, Liv, aku akan selalu ada buat kamu. Rumahku juga selalu terbuka buat kamu. Balas Bayu ringan. Tapi saya nggak enak sama istri kamu, Bay. Saya nggak mungkin tinggal bersama kalian, jawabku. Jadi apa rencana kamu sekarang? Bayu bertanya kembali. Saya nggak tahu pasti, Bay. Namun saya akan mencoba mencari rumah kontrakan untuk sementara, jawabku lagi. Aku memang masih bekerja bersama Bayu. Meski akhir-akhir ini aku jarang berada di tempat kerja. Dan beruntunglah Bayu sangat mengerti keadaanku. Bayu membantuku mencarikan rumah kontrakan yang berada tidak terlalu jauh dari tempat aku bekerja. Bayu memang selalu ada untukku.
Ia selalu bisa memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang aku hadapi. Bayu selalu baik padaku. Kadang aku merasa tidak enak hati harus selalu menerima bantuan darinya. Itulah gunanya sahabat, Liv, saling membantu dan saling menguatkan. Begitu selalu alasan Bayu setiap kali aku membahas tentang segala kebaikannya. Kadang aku merasa kebaikan Bayu padaku sedikit berlebihan. Tapi sekali lagi, aku memang selalu membutuhkan Bayu. Hingga suatu saat, Bayu mendapat sebuah musibah yang cukup tragis. Istrinya mengalami sebuah kecelakaan dan akhirnya meninggal. Sebagai sahabat, tentu saja aku turut berduka dan berusaha menghibur Bayu. Sekarang aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan selama ini, Liv. Ratap Bayu terdengar pilu. Sekarang aku bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang kita sayangi. Sakit, Liv. Lanjutnya, aku merasa prihatin melihat kondisi Bayu. Namun ia masih cukup beruntung. Anaknya masih bersamanya. Dan kedua orang tuanya selalu memberi dukungan lebih padanya. Meski demikian, terlihat sekali kalau Bayu begitu terpukul dengan kematian istrinya. Hari-hari berlalu tanpa bisa dicegah ataupun dipacu. Aku dan Bayu sudah mulai pulih kembali. Kami sama-sama saling menguatkan agar bisa bangkit dari segala keterpurukan kami. Hubunganku dengan Bayu juga terasa semakin erat. Kami sering menghabiskan waktu berdua. Sebagai dua orang yang sama-sama kesepian, kami memang saling membutuhkan. Semakin lama, kedekatan kami seperti sudah melebihi kedekatan dua orang sahabat. Aku selalu merasa nyaman saat berada di dekat Bayu. Aku merasa bahagia bisa selalu bersamanya. Perasaan itu kian hari kian berkembang dan semakin membuatku bingung. Aku selalu merasakan getar-getar aneh saat dekat-dekat dengan Bayu. Tiba-tiba saja wajah Bayu jadi begitu tampan di mataku. Tiba-tiba saja wajah itu selalu menghiasi angan dan mimpiku. Oh tidak, apa yang aku rasakan ini? Kenapa Bayu selalu jadi buah pikiranku? Kenapa aku selalu memikirkannya? Mungkinkah karena selama ini Bayu begitu baik padaku? Mungkinkah karena selama ini Bayu selalu ada untukku? Mungkinkah karena aku yang telah 2 kali ditinggal istriku dan selalu merasa kesepian? Atau sebenarnya perasaan ini sudah ada sejak lama, bahkan mungkin sejak kami masih sama-sama SMA. Aku benar-benar bingung dengan perasaanku saat ini. Suatu saat, aku dan Bayu merencanakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang sama-sama belum pernah kami kunjungi. Hanya kami berdua. Sekedar untuk melepas penat, karena telah lelah bekerja beberapa bulan ini. Begitu alasan Bayu dalam rangka usahanya untuk mengajakku. Aku pun akhirnya setuju, dan kami pun berangkat dengan menggunakan mobil Bayu. Selama perjalanan, Bayu terus bercerita tentang kisah-kisah kami di masa SMA dulu. Kami menginap di sebuah hotel. Sebelum esoknya, kami merencanakan perjalanan kami di sebuah pantai. Malam itu, sebelum tidur, Bayu kembali mengajakku ngobrol sambil berbaring di ranjang.
Dulu aku sangat mengagumi kamu, Liv, ucap Bayu di sela-sela ceritanya. Hingga sekarang, lanjutnya pelan. Aku melirik Bayu. Aku ingat dulu Bayu pernah cerita kalau aku salah satu inspirasinya untuk belajar hingga ia bisa lulus kuliah di luar negeri. Aku pikir Bayu mengagumiku karena aku memang termasuk anak yang pintar ketika sekolah dulu. Aku mengagumi kamu, Liv, bukan saja karena kamu pintar, tapi juga karena kamu selalu terlihat keren. Kamu tampan dan terlihat maco. Kadang aku iri sama kamu yang disukai banyak orang dan begitu mudah mendapatkan pacar. Tiba-tiba Bayu terdengar menarik napas dalam. Saya mau jujur sama kamu, Liv, ucapnya pelan. Sebenarnya sudah sejak SMA aku suka sama kamu, Liv. Suara Bayu masih pelan, namun mampu membuatku sedikit kaget dengan kalimatnya barusan. Aku suka sama kamu dengan segala kelebihanmu itu, Liv. Dan diam-diam aku jatuh cinta sama kamu. Bayu terus melanjutkan kalimatnya. Namun kemudian aku sadar bahwa apa yang aku rasakan padamu adalah sebuah kesalahan. Karena itu setelah lulus SMA, aku pun memutuskan untuk menerima tawaran papa untuk aku kuliah di luar negeri. Aku berharap dengan tidak pernah bertemu kamu lagi, segala rasa cintaku padamu akan ikut sirna. Namun aku salah. Setiap hari yang ada dalam anganku hanyalah dirimu, Liv. Dan ketika akhirnya kita bisa bertemu lagi tanpa sengaja, perasaan itu kian kuat aku rasakan. Namun aku selalu berusaha memendamnya sekuat mungkin. Apalagi ketika kita bertemu kembali, saat itu aku sudah menikah dan kamu sendiri juga sudah menikah dan memiliki anak. Aku mencoba mengabaikan segala perasaanku padamu, Liv. Berusaha menganggap kamu hanyalah seorang sahabat. Bayu mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas berat. Aku terdiam. Benar-benar terdiam. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan saat itu. Tapi yang pasti segala kejujuran Bayu barusan benar-benar membuatku tergugah. Lalu mengapa saat itu kamu malah menjodohkanku dengan Airin? Tanyaku akhirnya setelah kami terdiam beberapa saat. Sejujurnya, setiap hari aku selalu berusaha untuk bisa memupus segala harapanku padamu, Liv. Aku tidak ingin kamu tahu tentang bagaimana perasaanku padamu. Aku hanya ingin kamu bahagia, meski kadang aku harus menelan kepahitan karenanya. Suara Bayu terdengar mulai serak. Aku menarik napas berat. Aku benar-benar tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku memang merasa nyaman saat bersama Bayu. Aku merasa bahagia saat bersamanya. Tapi, apakah itu cinta? Aku minta maaf, Liv, karena telah jatuh cinta padamu. Hal ini tentu saja akan merusak persahabatan kita. Tapi aku tidak mampu lagi memendamnya. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengungkapkan ini semua padamu, Liv. Setelah bertahun-tahun aku berusaha memendamnya, maafkan aku untuk semuanya, Liv. Lirih suara Bayu yang membuatku merasa tersentuh. Lalu sekarang, kamu mau aku bagaimana, Bay? Tanyaku kemudian.
Aku mengatakan ini hanya sekedar ingin kamu tahu, Liv. Aku mengatakan ini hanya untuk membuat hatiku menjadi lega karena sudah jujur padamu. Meski sejujurnya aku juga berharap kamu bisa mencintaiku dan kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat dari sekedar sebuah persahabatan. Jawab Bayu panjang lebar. Maksud kamu ingin kita pacaran? Tanyaku terdengar lugu. Begitulah tepatnya, Liv. Tapi aku tidak akan memaksa kamu. Semua terserah padamu, Liv. Namun yang pasti, aku sangat mencintaimu dan berharap bisa memilikimu lebih dari sekedar sahabat. Jawab Bayu lagi. Sekali lagi aku menarik napas dalam. Sebenarnya akhir-akhir ini aku memang sering memikirkan kedekatan kita, Bay. Aku memang mulai merasa nyaman saat bersama kamu. Aku juga sering berkhayal tentang kamu. Tapi aku sendiri tidak yakin apa yang sebenarnya aku rasakan. Selama ini kamu begitu baik padaku, Bay. Kamu selalu ada untukku. Hal itulah yang akhirnya menyadarkanku bahwa sebenarnya aku sangat membutuhkanmu. Bahkan mungkin lebih dari sekedar sahabat. Ucapku kemudian dengan nada sedikit terbata. Bayu tiba-tiba duduk dari rebahannya. Kemudian ia menatapku dengan pandangan yang sulit aku pahami. Tapi yang pasti mata itu terlihat begitu indah. Apalagi Bayu menatapku dengan mengembangkan senyumnya. Senyum yang tiba-tiba terlihat begitu manis di mataku. Mengapa semua harus seperti ini? Setelah semua yang terjadi dalam perjalanan hidupku yang panjang, sekarang aku justru terjebak dalam cinta pada sahabatku sendiri. Mungkin kebersamaan kami selama ini dan segala kebaikan Bayu padaku telah mampu mengubah perasaanku yang sesungguhnya. Atau mungkin inilah aku yang sebenarnya. Aku memejamkan mataku beberapa saat, membayangkan hari-hari yang telah aku lewati. Tak pernah aku sangka setelah kegagalan demi kegagalan yang aku lalui dengan para mantan istri-istriku, justru sekarang aku jadi tertarik dengan laki-laki. Sebenarnya aku cukup dilema antara menerima ajakan Bayu untuk menjalin hubungan asmara dengannya atau berusaha menghindar dari pesona Bayu yang terus saja membayangiku. Aku tahu, aku tidak bisa begitu saja menghindar dari Bayu. Biar bagaimanapun, hingga saat ini aku masih bekerja bersama Bayu. Dan harus aku akui kalau Bayu adalah satu-satunya orang yang paling dekat denganku saat ini. Selain Bayu, aku memang tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Kecuali Kak Neng, kakakku satu-satunya yang masih tinggal di kampung. Namun kehidupannya tidaklah cukup baik. Aku bahkan sering mengiriminya uang untuk membantu kehidupannya. Jika aku harus melepaskan Bayu dan memilih jalanku sendiri, itu artinya aku harus siap kehilangan segalanya. Aku tidak ingin terpuruk lagi. Aku tidak ingin merasakan lagi pahitnya sebuah penderitaan. Jika memang dengan menerima ajakan Bayu bisa menyelamatkan hidupku, tak ada salahnya aku memberi Bayu kesempatan. Dan lagi pula, sebenarnya perasaanku pada Bayu juga sudah mulai berkembang. Hanya saja aku takut
Jika kami menjalin hubungan asmara, lalu bagaimana masa depan kami? Mungkinkah kami akan tinggal serumah layaknya kehidupan sepasang suami istri? Lalu bagaimana dengan anak-anak kami? Berbagai pertanyaan terus menghantui perasaanku. Namun pada akhirnya aku hanya bisa pasrah, membiarkan perjalanan nasib membawaku pada sebuah kenyataan. Kenyataan bahwa aku dan Bayu memang sudah ditakdirkan untuk tetap bersama. Semoga saja ini adalah yang terbaik. Dan aku sadar bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan hidupku. Akan begitu banyak peristiwa yang akan terus terjadi sepanjang perjalanan hidupku ke depannya. Semoga saja aku selalu kuat menghadapinya. Ya, semoga saja.